ini banyak size-nya ya. Ini yang paling kecil nampaknya, tapi sebetulnya ada size yang lebih besar-besar lagi. Makanya di job sheet itu dituliskan pilih ukuran spekulum yang sesuai gitu ya. Artinya apa? Yang sesuai dengan ukuran panggul ibu ya. Vulva vagina ibu kira-kira besarnya seberapa gitu ya. Itu berhubungan dengan apa? Dengan anatomi ibu. Apakah dia tinggi, pendek, gemuk ya. Kita biasanya tahunya dari mana? Kalau kita sudah sering bertemu dengan pasien, kita bisa tahu, oh ibu ini ternyata yang ukuran segini nih masih kurang besar, atau ibu pakai yang ini cukup besaran gitu ya. Kalau kita misalnya kita pakai spekulum yang tidak cocok dengan ibu, khawatirnya misal ternyata apa namanya ini yang kecil ini tidak cocok untuk ibu A karena servisnya tidak bisa tervisualisasi dengan baik karena ukurannya terlalu kecil gitu ya. Kalau yang kita butuhkan dia bisa tervisualisasi dengan baik, maka kita harus pilih yang paling cocok untuk ibu ukurannya. Itu yang pertama dari segi ukuran. Yang kedua dari bahan ya. Bahannya teman-teman spekulum itu ada yang seperti ini yang dari stainless steel yang kita bisa gunakan berkali-kali setelah pakai, yakni dicuci, disteril, kemudian dimasukkan ke alat sterilisator ya untuk bisa digunakan dengan pasien yang lain ya. Pastikan cuci dengan baik. Tapi ada juga spekulum kayak misalnya kalau kita mau pasang IUD, Safari KB gitu ya, udah pernah ikut? Belum pernah ya. Itu biasanya ada yang pakai spekulumnya disposable, terbuat dari plastik. Jadi sekali pakai dibuang, sekali pakai dibuang. Cuman minusnya apa? Minusnya kadang kalau misalnya kita nggak mengambil yang sesuai dengan ukuran ibu gitu ya, itu kadang ada yang suka patah pada saat dibuka gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau masalah bentuk yang ini kan ya udah spekulum apa namanya? Bivalve gitu ya. Yang satunya lagi spekulum sim gitu ya, yang biasanya kita pakai untuk pasar kali ya. Kemudian apalagi itu alat, bahan. Oke, teman-teman kalau ujian gitu ya, memang kalau di rumah sakit terus puskesmas kalau saat kita praktek sarung tangan yang kayak gini kan memang kita taruh di saku, semuanya bebas gitu ya. Tapi kita tetap kalau ujian usahakan sarung tangannya ada di dalam bak instrumen ya. Jadi sudah ditata, jangan masih dalam bentuk kardus seperti itu ya. Kemudian pH, saya sudah bilang kemarin-kemarin dari kelompok yang sebelumnya gitu ya, pH-nya bukan pakai yang ini kertas lakmus ya. Untuk apa ini? Menguji asam basa. Biasanya yang kayak gini digunakan untuk apa? Batu ban ya. Nah kalau kita ini karena di situ ada range angkanya 4,5, 4, berapa gitu ya. Jadi ada kertas pH yang dia ada indikator angkanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Apa mungkin kita nggak punya ya, saya lupa belum bilang nanti biar pengadaan. Tapi at least teman-teman tahu jangan pakai yang kayak gini karena kita nggak bisa lihat pH-nya dia berapa, di angka berapa exactly-nya gitu ya. Harusnya ada dia yang tahu kan, yang kayak di gambar sini ya kayak gitulah ya. Nah yang kayak gini jadi dia bisa tahu ini di angka berapa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian apalagi cotton swab ya. Cotton swab yang ini umumnya terlalu kecil ya. Jadi tapi kita nggak punya lain, jadi kita pakai yang ini. Sebetulnya ada yang lebih besar ya. Sebentar, lidi swab ya. Nah, saya coba cari ya yang kayak gini, yang lidi swab vagina. Nah nih yang panjang besar. Oh iya ya, panjang besar. Terus ada juga yang kepalanya jauh lebih besar lagi ya. Kalau ini kan agak oval gini ya, kalau dia ada yang jendol bulat gitu, itu bisa nyampe. Kalau yang ini susahan kita nyampe, alatnya lepas di dalam gitu ya. Teman-teman mempersiapkannya, kalau teman-teman sendirian boleh nih siapin alatnya, dibuka dulu kemudian ditaruh di bak instrumen gitu ya. Atau kalau teman-teman itu punya asisten, berarti dibukanya cuma separuh, nanti minta asisten untuk buka dan ngasih ke kita seperti ini. Jadi kita tinggal ngambil yang aslinya. Teman-teman kalau punya di asisten nanti gitu, asisten bidan di lapangan, teman-teman bukain, kemudian teman-teman kasihkan gini ke bidannya, biar bidannya yang ngambil begini, gitu ya. Saya anggap taruh di sini, kemudian bengkok gitu ya. Misalnya bengkok juga kalau misalnya kita punya bed neck kayak gini, bengkoknya juga kita taruh di sini, gitu ya, untuk naruh buang-buang alat yang tidak kita perlukan. Kemudian kita juga punya objek gelas ya. Objek gelas
2 objek gelas ya. Satu untuk pemeriksaan apa? Mikroskopis ya. Satunya untuk ditetesi KOH ya. Nah, sebetulnya pada saat kita itu mau transport gitu ya. Kalau misal di sini oke lah kita taruhnya di sini gitu ya. Atau taruh di dalam bak instrumen. Boleh juga taruh gini. Yang jelas di sini sebelum teman-teman melakukan tindakan saat persiapan alat, di sini tulis pakai kertas yang bisa buat tulis nama garing umur ya, semua pasien nama garing umur ya. Kemudian pada saat teman-teman selesai melakukan, harusnya itu ada tempatnya objek gelas, bentuknya kotak yang kita itu bisa menyusunnya tuh kayak gini. 1, 2, 3 terus jajar gini. Sini juga 1, 2, 3 jajar begini. Ya, menghindari dia tertempel dengan objek gelas yang lain. Itu saat transport. Dan maksimal harus dia sampai ke lab itu 24 jam. Jadi sebelumnya kita mengambil sampel, kita udah komunikasi dulu sama lab. Mbak, hari ini saya akan ngasih sampel ya, sampel spesimen vagina ibu. Ada 30 responden, misal mau buat penelitian nih. Nanti saya akan antarkan ke lab ya, mungkin di sekitar jam 3 sore. Jadi dia di sana juga udah menyiapkan dia akan taruh di mana, atau akan dia proses hari itu juga, atau kalau mau dia proses besok akan disimpan di mana dan lain sebagainya. Dia akan mengkondisikan itu. Itu yang pertama terkait dengan persiapan alat ya. Yang kedua, memberi salam mempersiapkan ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Inka. Pagi, Bu. Ya, perkenalkan Ibu, saya Bidan Nurul, bidan jaga yang bertugas hari ini. Mohon maaf Ibu Inka, ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya, saya merasa ini Bu keputihannya kok agak berbau, kemudian terasa sedikit gatal. Keputihan agak berbau ya Bu ya. Ada rasa gatal juga Ibu? Iya Bu, sedikit. Oke, sejak kapan keputihannya dirasakan? Sepertinya sejak sekitar 4 hari yang lalu. Sejak 4 hari yang lalu ya Ibu ya. Mohon maaf Ibu, apakah ada nyeri saat berhubungan seksual? Ada. Oh, ya. Nah, kita catat semua keluhan pasien ya. Kemudian kita tanyakan identitas pasien. Ibu Inka tadi ya Bu ya. Mohon maaf Ibu Inka sekarang umurnya berapa? Umurnya 27 tahun. 27 tahun ya Bu ya. Sukunya? Sukunya Jawa. Suku Jawa. Oke, pekerjaannya? Pekerjaannya bidan. Bidan. Oke. Kita periksa bidan. Oke. Nggak bisa sendiri aja. Mandiri. Alamat rumahnya di mana Ibu? Alamat rumahnya Jalan Kartika nomor 10. Kartika nomor 10. Ibu mohon maaf sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah menikah ya Ibu Ya. ya. Untuk nama suami? Nama suaminya Minggu. Minggu. Ya udah, sebetulnya kalau di checklist kita kan perlu tahu ya nama, umur, alamat suaminya dan lain sebagainya. Tapi untuk mempersingkat waktu, namanya aja udah cukup. Ya. Oke. Kemudian Ibu mohon maaf, berarti nikahnya berapa tahun yang lalu? Nikahnya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nikahnya 2 tahun yang lalu. Mohon maaf, berarti untuk berhubungan seksual pertama kali itu kapan Ibu? Berarti umur 25 tahun. 25 tahun, sama saat usia nikah pertama kali ya. Nah, ini kita harus make sure ya. Kenapa? Karena ada banyak sekali PSK itu yang dia berhubungan seksualnya mungkin bahkan sebelum nikah. Atau jangankan PSK, mungkin anak-anak remaja itu yang dia married by accident, dia akan hubungan seksual dulu baru menikah atau bahkan tanpa menikah gitu ya. Jadi tanyakan dulu Ibu nikahnya sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah, kapan menikahnya? Boleh di tahun berapa atau berapa tahun yang lalu juga boleh. Perlu dikonfirm untuk pertama kali berhubungan seksual itu kapan ya. Tahun berapa. Jadi dicocokkan antara tahun berhubungan pertama kali seksual dengan pertama kali menikah gitu ya. Oke. Kemudian bisa tanya juga, mohon maaf suaminya satu atau satu Ibu? Satu ya Bu ya. Oke ya. Karena apa? Kasus keputihan abnormal itu banyak, misal ke case trichomoniasis gitu ya, yang STI itu ya. Artinya untuk orang-orang yang dia banyak pasangannya gitu loh ya. Jadi untuk kita menggali itu. Oke Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah pernah mengalami keputihan yang sama?
Belum pernah ibu, ini pertama kali. Ini pertama kali. Iya. Untuk riwayat penyakit misalnya HIV apakah ada? Alhamdulillah tidak Tidak pernah ada. ada. Suami ada pernah keluhan kencing nanah gitu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu Inka. Ibu Anka bisa ke kamar mandi untuk melepas celana dalam terlebih dahulu. Kemudian Ibu Inka bisa naik ke atas bed ya Bu ya. Iya ibu. Silakan. Siap ibu. Ya. Oke. Ibu sudah ganti celana dalamnya? Sudah. Sudah. Sekarang saya bantu untuk naik ke atas bed ya Bu ya. Kakinya dibuka kayak Ibu mau melahirkan ya Bu ya. Ya, saya bantu. Oke, sip. Kalau sudah Ibu buka kakinya, kita tutup dengan Duh. duk atau drap ya, bukan duk steril ya, ini duknya drap apa sih, ini selimut lah bahasanya gitu ya. Kemudian apa yang kita lakukan, Dek, baca Dek. Cuci tangan. Cuci kedua tangan. Oke, cuci tangan dengan berapa langkah? 6 langkah. Langkah, oke. Nanti keringkan. Jempol, keringkan, terus Menyalakan lampu. nyalakan lampu. Ingat premori ya, saya harusnya kalau cuci tangan jam tangan dibuka, cincin dibuka ya. Kita nyalakan lampunya, lampu sorot itu ya, lampu sorot dinyalakan, pastikan sorotannya ke Genitalia. vagina ibu ya, genitalia ibu. Terus selanjutnya Menggunakan sarung tangan DTT. menggunakan sarung tangan PTT ya. Anggap saya nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya alat-alat. Masih ingat cara pegangnya di bagian luar untuk pertama kali, dan nggak usah pasang di dekat sini juga, nggak usah malu-malu sama pasiennya gitu ya. Ya udah di sini aja sambil ngobrol sama ibu gitu ya, yang santai dan lain sebagainya. Kalau ujian pun kayak gitu ya, yang santai, jangan sampai kayak gitu ya. Baru ini dipegang yang bagian dalamnya. Terus apa yang kita lakukan? Duduk dengan nyaman. Oke, duduk dengan nyaman. Ini saya di sini. Ya. Karena kita udah pakai handphone, berarti kita nggak boleh kayak gini ya. Jadi kita biasanya pakai kaki atau kita minta tolong asisten. Ibu, permisi ya. Coba kita lakukan. Sentuh sisi dalam paha Oke, ibu. sentuh sisi dalam paha ibu ya. Kayak gini boleh, gini boleh, nggak masalah sih ya. Ya, gini juga boleh ya. Artinya kita sentuh dengan perlahan, dengan gentle. Tuh harapannya apa? Ibu trust dengan kita. Ya, harapannya ibu trust dengan kita, ibu percaya gitu ya. Dan nggak langsung menuju ke genitalia. Ibaratnya kalau kayak hubungan seksual kayak foreplay gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau foreplay kan kalau hubungan seksual kan nggak bisa langsung koitus langsung ke vagina gitu kan. Pasti ada foreplaynya, dipegang lah, dipeluk atau dicium, diapain. Nah, ke ibu harapannya ibu tuh biar nggak takut gitu ya. Kita pegang paha bagian dalam ibu. Ibu permisi ya, tapi jangan sampai dilus-lus gini juga ya, nanti ibunya terangsang gitu ya. Jadi dipegang, ibu permisi ya gitu. Apa yang kita lakukan? Pilihlah speculum big valve Oke, yang terkecil. pilih terkecil, bukan dalam artian bukan berarti yang paling kecil-kecil kayak gini ya, maksudnya yang terkecil itu maksudnya adalah yang sesuai dengan ukuran ibu gitu ya, yang terkecil yang sesuai dengan ukuran ibu ya. Terus selanjutnya apa yang dilakukan? Sebelum memasang spekulum, tunjukkan pada ibu dan jelaskan. Oke, kita tunjukkan pada ibu ya. Ibu Inka, ini alat namanya spekulum ya, atau cocor bebek. Ini nanti yang akan saya masukkan ke dalam vagina ibu. Untuk apa gunanya ibu? Ini untuk membantu saya melihat mulut rahim ibu yang di dalam tuh yang seperti apa, dan yang dimana yang saya akan ngambil bagian keputihannya, cairannya, begitu ya Bu ya. Kemudian kita minta untuk gel gitu ya, di situ nggak ada, bisa ditambahkan sendiri. Kalau misal ada asisten, berarti asisten kita minta untuk taruh di sini ya gelnya, karena gel kalau taruh di sini kan khawatir dia kontak tuh dengan ujung gelnya sehingga on ya ininya. Jadi kita taruh di sini, nanti kita oleskan seperti ini ya. Kemudian kita lakukan Memberikan instruksi untuk menghirup nafas dalam-dalam. Oke. Ibu, ini mau saya masukkan. Saat ibu masukkan, ya mungkin ini agak sakit sedikit ya Bu ya, tapi saat saya masukkan dan ibu lebih nyaman, bisa tarik nafas lewat mulut, dihembuskan gitu ya. Oke, permisi ya Bu ya. Pegangnya jempol di bawah tuas ya, karena kalau kita kayak gini khawatir belum sampai dalam, ini wes keginiin ibunya sakit gitu ya. Jadi tangan kita untuk menghindari jempol itu ada di bawah tuas, telunjuk itu ada di atas spekulum seperti ini ya. Jadi ini mengunci biar dia nggak bergerak. Kalau kita kayak gini khawatir dari kebuka, atau kita kayak gini kebuka gitu ya. Jadi seperti ini ya.
Permisi ya Bu ya, tangan kita yang sebelah kiri gitu ya, telunjuk itu kita masukkan ke vulva ya, menekan ke arah bawah. Gunanya untuk apa? Untuk memvisualisasi ini jalan lahirnya gitu ya. Kenapa? Sebetulnya ada banyak teknik, ada 2 teknik gitu ya. Kalau kita biasanya kan kalau kita mau pasang spekulum sebelumnya kita buka gini ya. Nah, labia mayoranya kita jembeng gitu ya. Nah, ini teknik baru gitu ya. Kita bisa juga menekan seperti ini. Kemudian kita masukkan spekulumnya. Tarik nafas Ibu, permisi ya. Caranya sama, kalau udah seperti ini kita lepaskan. Kemudian kita buka. Nah, kita pastikan dulu serviksnya terlihat. Kalau sudah tervisualisasi dengan baik, baru kita kunci. Tapi kalau misal kita udah masuk kayak gini kok nggak kelihatan serviknya, berarti kita harus putar ya, cari jalannya mana serviknya gitu ya. Boleh ke atas, ke samping, ke bawah, dengan khawatirnya dia retro gitu ya, atau ante, boleh ke atas. Kalau udah ketemu baru kita kunci tuasnya ya. Di jokes itu emang kayak rigid banget, panjang, tapi sebetulnya caranya cuma seperti ini ya, semudah itu. Kalau sudah kita kunci, apa yang kita lakukan? Menggunakan swab steril untuk mengambil sekiranya Oke, kalau sudah kita kunci, ingat jangan sampai kita lepaskan, kita seperti ini ya, karena ibunya khawatirnya merasa oh udah wes marita terus dia tangi gitu ya, jadi tetap kita pegangin. Oke, wah sambil diajakin ngobrol apa, wah bagus Bu, mulut rahimnya masih kayak apa, kayak perawan misalnya kayak gitu ya. Maksudnya biar ibunya relax aja. Tapi kalau misalnya ujian, biasanya ya buang-buang waktu yang kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman tuh ngobrolnya sampaikannya yang teman-teman lakuin aja ya. Kemudian tapi boleh sesekali merilekskan pasien seperti itu. Tapi kalau di lapangan itu wajib gitu ya, karena kadang pasien itu dengan cuman sentuh sama kita kayak gini dia udah kadang merasa sembuh gitu loh. Karena apa? Komunikasi kita, kedekatan kita, terapeutik kita itu yang dia harapkan ya. Kemudian kita menggunakan swab ya. Ya deh ya. Iya. Swab kita ambil yang di bagian, sebetulnya utamanya adalah di bagian nih. Sini nih, ruge ya. Vagina sini nih ya. Sini nih ya. Tapi kita juga boleh ngambil sebagian di cervix. Jadi kalau misal teman-teman mau ngambil samping-samping ini kelihatan nih, dia akan putih-putih gitu ya. Kita ambil sama yang di cervix juga ya. Kita ambil set. Sekali aja ngambilnya di dalam gitu ya. Tapi pastikan ini udah cukup banyak ya, sehingga bisa kita taruh di objek gelas pertama, objek gelas kedua, kemudian satu asisten kita yang akan kita taruhkan di apa Dek? Kertas lakmus atau pH test gitu ya. Mana tampilnya tadi Dek? Apa Dek? Oh ya sini. Nah set. Ya kita gitu kan. Ini kalau sudah kita taruh di bengkok ya. Nah apa namanya, Ibu sudah selesai ya Bu ya. Tarik nafas, putar seperti biasa, kemudian ditelungkupkan, telungkupkan dulu ya, baru putar lagi secara horizontal, keluarkan gitu ya, taruh di bengkok ya. Nah biasanya tadi kalau di rumah sakit bengkoknya ada di sini, jadi pada saat ngambil selesai taruh di bawah, ini keluar saya taruh di bawah. Itu kalau misal kita pakai bed yang di neck ya. Ada juga yang langsung ke sininya gitu ya. Kalau nggak ada bengkok, kadang langsung ke sininya juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada bengkok, bengkoknya taruh di sini dekatkan gitu ya. Kalau sudah, Bu, boleh Ibu pasang dulu, saya bantu pasang lagi celananya, saya lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Kemudian kita baru fokus ke pemeriksaan. Jadi jangan sampai pasien belum selesai, kita ada pemeriksaan dulu ya. Selesaikan dulu, baru kita pemeriksaan. Pemeriksaan tadi pH-nya kita cek berapa, misalnya ternyata 4,9 gitu ya. Kemudian apa namanya, objek gelas pertama kita tetesi dengan KOH. Kemudian setelah kita tetesi, kita cium-cium seperti ini ya. Ini kalau misal dia BV, ini udah menyengat banget gitu ya, menyengat banget. Kemudian yang sini, kalau misal di sini ada mikroskop gitu ya, berarti ini kita kasih larutan apa? NaCl gitu ya. Kemudian kita kasih cover glass,
ada cover glass nggak ada ya, kita anggap aja kasih cover glass kecil gitu ya, kita masukkan ke mikroskop, kita pantau. Misalnya ada clue cell namanya, nanti akan kita bahas di kelas teori ya. Kalau misal memang ini tidak ada mikroskop di sini, kita butuh dia transport ke lab gitu ya, berarti pada saat kita tadi sudah di apa namanya, diswabkan gitu ya, sudah diswabkan, ini ada spiritus harusnya ya, apa sih, kompor spiritus itu loh. Nah yang lampu spiritus itu, nah misalnya ini spiritus gitu ya, kita hidupkan, kita nyalakan, kita lewatkan di atas seperti ini, sekali aja, sekali 2 kali gak apa sih, tapi nggak usah lama-lama, sekali 2 kali gitu untuk mengeringkan dia. Kemudian kita taruh di tadi yang rak yang bisa berjajar seperti ini gitu ya. Kalau misal ternyata pH-nya lebih dari 4,5, Wave testnya positif, baunya amis gitu ya, ibunya misalnya tadi berwarna putih gitu ya, kemudian gatel gitu ya, terus mikroskopisnya juga dia ada clue cell-nya positif gitu ya, artinya berarti dia menderita apa? BV, bakterial vaginosis. Berarti kita sampaikan kepada ibu Inka, ini sudah saya lakukan pemeriksaan, ternyata keputihan ini disebabkan karena bakteri yang kita kenal sebagai dengan bakterial vaginosis. Jadi saya berikan obat ABC, nanti kita akan bahas di teori gitu ya. Kemudian nanti ibu, selain ibu meminum obat yang saya berikan ini, ibu juga perlu untuk melakukan vaginal hygiene yang baik, membersihkan vagina dari depan ke belakang, mengganti celana dalam ketika merasa basah minimal sehari 2 kali. Kalau saat menstruasi mengganti pembalut sesering mungkin gitu ya, apalagi terutama sehabis BAB BAK gitu ya, jadi jangan tumbuh penuh dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian jangan pakai CD yang terlalu ketat juga ibu, untuk mempermudah sirkulasi udara dan tidak membuat lembab area genitalia gitu ya bu ya. Sampai sini ibu, apakah ada pertanyaan? Ada lagi nggak? Yang saya terlewat sudah ya. Di sini bu, apakah ada yang pertanyaan? Ini sudah cukup Sudah jelas. cukup ya bu ya. Kita bereskan alat, kemudian kita selesaikan gitu ya. Kapan harus cek? Oh iya, Ibu Inka, ini nanti saya berikan obatnya itu di sini 1 minggu ya. Ibu diminum 1 minggu, nanti kalau masih ada keluhan lagi bisa datang ke sini gitu ya. Nah, tapi kalau misal ternyata apa namanya, mikroskopisnya itu nanti masih dibawa ke lab dulu, jadi kan kita nggak bisa tahu nih dia bakteri atau apa gitu kan. Teman-teman bisa sampaikan ke ibunya, ibu ini masih saya perlu pemeriksaan lanjutan ke lab gitu ya, tapi ini nanti misal dari analisis saya, misalnya wave testnya positif atau negatif gitu ya. Kalau positif berarti BV ini suspek bakterial vaginosis. Jadi sementara ini ibu tadi sama edukasinya ya gitu. Udah, ada pertanyaan? Saya ibu izin. Iya. Kalau buat responsi besok berarti Saya bikin kasus. bikin kasus. Iya. Sama izin tanya lagi Bu, terkait bengkoknya nanti ditaruh di situ atau tetap Bebas. Oh, gitu. Makasih Bu. Ya. Wih, Dalam- izin bertanya, nanti kalau responsi itu narasinya ceritanya sudah mengetahui kalau itu misal BV atau Nanti saya bikin suspek. kasus. Kalian berpikir sendiri. Ya ini apa kira-kira? Terus udah. Ibu, izin bertanya, kalau yang di awal kita juga perlu tanya mengenai identitas pasien atau kami sudah Nanti lihat saya di bikin kasusnya? kasus. Ada di kasusnya. Berarti Tinggal mau baca kasusnya, aku perintahnya kamu kerjakan. berarti langsung ke perintahnya aja ya, Bu? Ya, kan tergantung saya. Iya, sesuai kasus. Ibu bertanya, kan tadi kalau Bivin nanti dikasih obat terus seminggu kemudian balik lagi. Kalau ada keluhan. Kalau ada keluhan nggak usah. Berarti kalau kayak kandidiasis sama protozoa itu juga sama obatnya 7 hari. Sama. Rata-rata antibiotik, antifungal itu rata-rata 5 sampai 7 hari. Terima kasih, Bu. Iya.